Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amosi 1 Cibuga Channel. Hari ini di akhir Ramadan, seluruh santri yang belum pulang, yang masih di pesantren, sedang melakukan penanaman padi. Setelah 1 bulan yang lalu kita panen, hari ini kita akan menanam bersama. Dan bagaimana aktivitas hari ini? Kita akan wawancara dengan Ketua Koordinator Santri yang memegang pertanian di Pondok Pesantren Riyadul Mutalib 1. Namanya Abdul Aziz atau disebut dengan Bang Ba'a. Nah, kita akan wawancara bagaimana proses atau kegiatan pertanian di Pondok Pesantren ini. Mari kita panggil Bang Ba'a. Nah, ini Bang Ba'a sebagai Koordinator Pertanian di pesantren. Bang Ba'a kelas berapa Bang Ba'a? Alhamdulillah sudah kelas 3 Madali. Nah, 3 Madali itu berarti sudah mau selesai, 6 bulan lagi demi sudah. Nah, baik, sebagai Ketua Koordinator Pertanian, sudah berapa lama memegang pertanian Bang Mbak? Sekitar 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya Mang Boeng dan Mang Falah. Bagaimana apa aktivitas hari ini Bang Mbak? Aktivitas pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan alhamdulillah sekarang hari Jumat berkah. Jadi pada hari ini kita sedang melaksanakan babut dan tandur. Meskipun ya. Ramadan. Meskipun Ramadan kita tetap semangat. Alhamdulillah saya kuat. Jadi hari ini aktivitas dua, tandur dan babut. Ya. Jadi jelaskan perbedaannya Mbak. Kalau babut itu ya, jadi gimana tuh ya? Jadi nyabut padi, nyabut benih padi dari tempat asal penyemaian. Dipindahkan langsung ke lahan yang sudah disiapkan. Jadi lahan seperti ini sudah disiapkan, sudah ada kotak-kotaknya, lalu ditanami padi seperti itu. Hari ini aktivitas itu dilakukan oleh siapa? Petani langsung atau santri? Nah, alhamdulillah ya, begitupun seperti biasa kita melakukan ini dengan tenaga kerja santri yang selalu semangat dalam keadaan apapun meskipun sedang puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah ya. Terima kasih. Seperti itu, Bang Holil. Kenapa harus oleh santri, Mbak? Ya, karena kan kita mempunyai program dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Seperti itu. Bagaimana keadaan pengadaan beras di sini? Apakah membeli atau justru hasil pertanian di sini? Alhamdulillah seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, dari hasil panen kita olah sendiri dan sekarang alhamdulillah masih ada sisa, dan mudah-mudahan ini juga nanti insya Allah pasti langsung diolah seperti biasa dijadikan makanan untuk makanan sehari-hari santri. Jadi pesantren tidak pernah membeli beras? Ya, seperti itu. Berarti tidak pernah dijual? Tidak pernah sama sekali ya. Betul. Kemudian kebutuhan beras yang ada dari hasil panen apakah memenuhi kebutuhan pesantren, kebutuhan makan santri? Alhamdulillah sangat memenuhi, kecuali kalau misalkan kan habis ini libur dulu nyawanya, nah biasanya tidak cukup, jadi harus membeli dulu dari. Luas pertanahan di sini berapa meter atau berapa hektar? Alhamdulillah tanah sekarang yang saya olah, jadi belum termasuk yang lain masih ada. Yang saya olah itu sekitar 380 tumbak. Kalau udah hektar sekitaran setengah hektar lah. Hasilnya berapa dalam satu kali panen? Perkiraan hasil sekarang mudah-mudahan target 3 ton 8 kintal seperti biasa, karena hitungannya biasanya 100 tumbak itu 1 ton. Apakah dari modal kemudian hasil yang didapat sepadan atau malah rugi? Sangat lebih sepadan, soalnya kita olah sendiri jadi lebih hemat biaya dan tentunya lebih untung kepada diri kita sendiri, dalam artian lebih untung ke pihak pesantren. Biasanya dari lahan yang ada berapa modal dan berapa hasil? Ya kalau misalkan modal kira-kira dari sekitar 5 juta dan hasil itu antara 12 sampai 13 juta. Oke. Jenis padi yang digunakan di sini apa yang ditanam? Sekarang saya menanam padi jenis Inpari 32. Oh, berarti kelas penengah. Ya, kemarin saya mau nyari hibrida tapi tidak ada seperti itu. Kenapa tidak memilih Pandan Wangi sebagai produk terbaik di Cianjur?
Kalau Panan Wangi sudah tidak ada. Adanya juga Sintanur yang wangi atau cerang. Nah, tapi kenapa memilih Inpari daripada jenis bibit yang lain untuk pada kita lihat situasi kondisi cuaca. Jadi cuaca sekarang sangat memungkinkan untuk angin besar. Jadi takutnya kan kalau Inpari sejenis Sintanur nanti tumbuhnya tinggi, takutnya nanti kalau dalam bahasa Sunda ayeuh, tentunya terbawa angin dan takutnya nanti nggak bisa panen, gagal panen. Apakah kesulitan untuk mendapat benih padi dan beraknya? Yang sulit itu berak. Berak. Benih Kenapa? alhamdulillah ya dikarenakan ya kartu tani. Dan ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah. Ya, kartu Kami tani. di pesantren sangat kesulitan mendapatkan berak. Ya. Padahal justru lahan pertanian kami sangat luas, sangat dimungkinkan dan bisa dibantu untuk pemberdayaan pertanian di pesantren, sehingga pesantren bisa mandiri dalam ekonomi, pertanian, sosial dan budaya. Ya, itu mudah-mudahan aja. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya pertanian di Pondok Pesantren Riyadul Mutawakkilin Al-Musis semakin berkembang dalam artian tidak hanya sawah saja. Mudah-mudahan kedepannya ada namanya tanaman hidroponik ataupun greenhouse yang sebenarnya itu bakal lebih hemat dan lebih terjangkau untuk kita pelajari. Jadi seperti itu. Termasuk apabila ada lembaga tertentu, instansi tertentu yang berminat untuk membantu kami dalam pemberdayaan pertanian di sini, kami sangat menyambut. Ya. Dan nanti Syawal Mang Ba ini akan ikut pelatihan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Ya. Pelatihan pemberdayaan atau pengolahan pertanian berbasis pesantren dan berbasis ekonomi berkemajuan. Kemudian kebutuhan apa yang sulit didapat? Apakah perlu adanya traktor untuk membantu kelancaran pertanian di sini atau seperti apa? Yang pertama bukan traktor, tapi yang pertama yaitu mesin sedot dalam artian mesin untuk menyalurkan air. Yang kedua traktor. Nah, kalau mesin sedot itu sangat berpengaruh, soalnya posisi dari sawah Pondok Pesantren itu ujung sawah, jadi jarang kebagian air seperti itu, jadi harus ngambil gat sungai. Ya, yang kedua yaitu traktor. Traktor sangat diperlukan karena di sini kan tidak menentu, dalam artian datangnya tidak menentu traktornya. Jadi kalau misalkan kita punya traktor sendiri, dalam artian kita bisa 1 tahun itu nyawanya 2 kali, mesin sedot ada dan mesin traktor ada, jadi bisa 1 tahun itu bisa nyawa sampai 3 kali. Kalau misalkan tidak ada mesin air, karena libur itu dikarenakan karena tidak adanya hujan, jadi musim kemarau. Betul. Kalau boleh tahu sumber air yang didapat di sini apakah dari sumber air dari sungai atau mengandalkan air hujan? Mengandalkan air hujan, karena kalau ada air hujan air sungai penuh ya baru masuk ke airan sawah seperti itu. Kecuali kalau tidak ada hujan, meskipun terkadang kalau misalkan sungai penuh juga tidak sampai kalau misalkan sawah sampai ujung, ya, seperti itu. Kemudian santri di sini selain bertani juga diharuskan untuk belajar. Bagaimana Mbak bisa diceritakan untuk santri-santri di sini bisa menyeimbangkan antara belajar di pesantren, belajar di sekolah, dan berlatih tani seperti apa Mbak? Ya. Apakah ada pembagian tugasnya atau ada santri yang dikhususkan dalam pertanian atau seperti apa? Nah, untuk masalah seperti itu, Anglil, ya seperti biasa kita harus memanage waktu terlebih dahulu ya. Mungkin dalam artian setiap orang mempunyai hobi dan bakat masing-masing. Ketika seseorang mempunyai hobi dan bakat masing-masing, si anak tersebut harus menyalurkan bakat tersebut. Jadi kita sebenarnya dipilih dulu, Manglil. Jadi diseleksi dulu mana yang emang kelihatan aktif dalam dunia pertanian, aktif dalam sekolah akademis maupun non akademis, dan aktif dalam pesantren. Berarti ada orang yang dikhususkan dalam pertanian di sini? Ada. Berapa orang Mbak bisa disebutkan? Untuk sekarang ada 5 orang. Ya, yang di sini yang diurus sawah di sini ada Mang Ba, ada Mang Musti Patawi, dan Mang Ajis Teguh. Dan untuk sawah sebelah sana alhamdulillah masih ada. Selain di sini masih ada? Masih ada alhamdulillah, sekitaran 150 tumbak itu ada Mang Yandi dan Mang Jono, Mang Rizky ya. Dulu Mang Ba,
proses belajarnya terlebih dahulu ya. Intinya kalau misalkan bertani itu harus dengan hati intinya dan tanggung jawab seperti itu. Jadi bukan hanya ngaji ya. Ngaji tetapi bertani dan lain sebagainya masih ada banyak di sini. Jadi ayo mondok pokoknya mah seru.